Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Ratu Fauzia dari kelompok 7 ingin menyampaikan sebuah kultum mengenai haji beserta hikmahnya. Pengertian haji secara bahasa yaitu berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah. Dalam artian berziarah ke tempat tertentu yaitu kita berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam definisi waktu tertentu, yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan definisi amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Musdalifah. Nah, selanjutnya, hukum haji merupakan kewajiban bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya satu kali seumur hidup oleh semua orang muslim yang sudah dewasa. Wajib ini dalam artian tersebut yaitu dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan haji ini sudah didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji padahal sudah mampu ataupun sudah memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Nah, adapun syarat-syarat haji yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, orang tersebut harus sudah balik atau sampai usia pada tahap dewasa. Yang keempat, merdeka atau orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima, mampu. Dalam artian mampu tersebut ada beberapa kriteria. Yang pertama, mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi. Yang kedua, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Yang ketiga, mampu melunasi hutang-hutangnya jika orang tersebut mempunyai hutang. Yang terakhir, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada pun rukun-rukun haji yang perlu kita ketahui, yaitu rukun haji merupakan sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka haji tersebut tidak akan sah. Lalu, rukun-rukun haji tersebut seperti yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, selanjutnya ada kewajiban haji yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat ihram. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, tawaf wado. Yang kelima, lempar jumroh. Nah, selanjutnya mengenai cara pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara haji ifrad atau orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Dan yang kedua, haji qiron, yaitu proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, haji tamatu. Haji tamatu merupakan proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Waktu pelaksanaan haji yang sudah tadi dijelaskan sebenarnya sudah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai haji. Menurut Awaluddin Pimai, hikmah dalam berhaji ada 8 hikmah, yaitu yang pertama, hikmah berpakaian ihram. Islam memandang bahwa semua manusia adalah sama dan yang membedakannya di hadapan Allah SWT hanyalah ketakwaannya. Yang kedua, hikmah tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah memberikan makna bahwa kehidupan ini terus berputar. Jatuh bangun, kaya miskin selalu melilit kehidupan manusia silih bergantian. Yang ketiga, hikmah tahallul. Jamaah haji agar bersedia berkorban di jalan Allah, baik dengan jiwa, raga, dan harta. Nah, yang keempat, hikmah sa'i.
keharusan usaha secara maksimal untuk mempertahankan kehidupan dengan penuh optimis dan tawakal kepada Allah. Yang kelima, hikmah wukuf di padang Arafah, yang artinya mengenali. Dengan wukuf di padang Arafah dihadapkan manusia bisa mengenali dirinya dan Tuhannya. Yang keenam, hikmah mabit di Musdalifah, yaitu beristirahat di Musdalifah bagaikan pasukan perang yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh, yaitu setan. Yang ketujuh, yaitu hikmah mabit di Mina. Dengan mabit, jamaah haji diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan mengenali lingkungan di mana ia tinggal. Yang terakhir, hikmah melempar jumroh. Dengan melempar jumroh diharapkan agar jamaah haji bertekad memusuhi segala kemaksiatan dengan janji diri untuk melempar jauh-jauh segala kemaksiatan dan segala kejahatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.